Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah suruh menjauhi tempat ini. Malahan MBS mau buat tempat wisata. Ada sebuah kota terkutuk yang berada di Jazirah Arab. Bahkan saking terkutuknya kota ini, Rasulullah SAW melarang kita untuk mengunjungi tempat ini. Kota satu ini juga dikenal sebagai kota hantu. Tapi anehnya sobat, beberapa tahun ke depan, kerajaan Arab Saudi berencana membangun kota ini menjadi tempat wisata sejarah. Tentunya ini bertentangan dengan apa yang disabdakan Rasulullah SAW. Lalu bagaimanakah kisah sejarah masa lalu tentang kota ini? Dan bagaimanakah kedepannya kota ini akan dibangun? Madain Saleh berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti kota Saleh atau kota Nabi Saleh. Madain Saleh memiliki nama lain yaitu Al-Hijr karena berkaitan dengan topografi di wilayah itu yang berarti kota berbatu atau kota berbukit batu. Sejarawan Yunani yang bernama Strabo di dalam buku-bukunya ia menyebut Madain Saleh dengan nama Hegra. Begitu juga dengan para sejarawan-sejarawan Yunani lainnya. Peradaban pertama yang mendiami Madain Saleh adalah kaum Samud. Mereka disebut dengan Ashab Al-Hijr. Mereka ini adalah bangsa Arab yang merupakan keturunan dari kaum Ad-nya Nabi Hud alaihissalam. Karena ketika azab yang menimpa kaum Ad, mereka semua dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ada beberapa orang dari peristiwa itu yang selamat. Nah, orang yang selamat inilah yang menghasilkan keturunan yang bernama Samud. Silsilahnya adalah Samud bin Abir, bin Iram, bin Sam, bin Nuh alaihissalam. Akhirnya Samud inilah menghasilkan keturunan hingga terciptanya peradaban kaum Samud ini. Para sejarawan mengelompokkan kaum Samud ke dalam kelompok etnik Arab Baidah. Kelompok ini merupakan kelompok etnik yang telah musnah sebelum penyebaran Islam di Jazirah Arab. Dahulu kala, kaum Samud terkenal karena mereka adalah kaum yang terampil dalam memahat batu. Kaum Samud hidup pada tahun sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka ini hidup antara 400 sampai 500 tahun setelah Nabi Hud alaihissalam diutus untuk kaum. Kaum Samud diberikan keistimewaan yang sama seperti kaumnya Nabi Hud alaihissalam. Mereka adalah kaum yang paling pintar memahat batu pada zamannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi wilayah Madain Saleh dengan sumber air yang banyak dan perkebunan yang bagus-bagus. Padahal tempat itu merupakan wilayah yang gersang. Bukti kebenaran dari kaum ini bisa kita lihat di dalam Al-Quran. Ada 9 kali disebutkan tentang kaum Samud ini di sana. Dan Al-Quran berasal dari tahun 610 Masehi. Sementara itu ada sejarah yang lebih tua yang mencatat tentang keberadaan kaum Samud ini 1300 tahun sebelum Al-Quran diturunkan. Sejarah tentang kaum Samud tak ternukil di dalam kitab-kitab kuno dari kerajaan Babilonia kuno yang berlokasi di kawasan selatan Mesopotamia yang sekarang menjadi negara Irak dan Suriah. Artinya keberadaan kaum ini memang betul adanya. Bahkan teman-teman, sekarang bisa kita lihat bukti peninggalannya wilayah Madain Saleh terletak 20 km sebelah utara Al-Ula, berjarak sekitar 400 km dari kota Madinah dan 500 km dari kota Petra, Yordania. Di sana kita bisa melihat bukti-bukti peninggalan kaum Samud ini. Betapa luar biasanya hasil pahatan-pahatan tangan dari kaum ini. Mereka memahat batuan dengan begitu indahnya, yang membuat takjub adalah ini berasal dari tahun 2000-an sebelum Masehi. Artinya situs peninggalan kaum Samud ini sekarang usianya 4000 tahun. Kalau kita berkunjung ke kota ini, di sana kita akan melihat peninggalan-peninggalan kaum Samud yang luar biasa. Madain Saleh merupakan gugusan bebatuan pasir dengan bentuk yang mengesankan. Di sana terdiri dari bukit-bukit pasir yang beragam warna, dari warna merah, kuning, dan putih. Kaum Samud memahat bukit-bukit batu untuk dijadikan istana dan rumah-rumah mereka dengan bentuk arsitektur mirip gaya Romawi atau Yunani kuno. Madain Saleh yang memiliki luas 4.000 hektar ini memiliki 130 pahatan-pahatan batu yang memiliki berbagai fungsi seperti rumah istana, tempat pemujaan, dan makam. Dan menurut laman resmi UNESCO, di dalam Madain Saleh menyimpan setidaknya 114 makam kaum Nabatian Madain Saleh. Dan itu terdiri dari 4 bangunan inti. Yang pertama adalah Qasr Albin. Ini adalah bangunan yang paling besar yang berada di kompleks situs Madain Saleh, bangunan yang mirip istana. Ini difungsikan sebagai istana tempat tinggal putri-putri raja tinggi.
dari Qasr Albin ini mencapai 16 meter. Yang kedua adalah Qasr Al-Diwan. Al-Diwan ini difungsikan sebagai tempat upacara sembah berhala dan tempat berkumpul untuk masyarakat melakukan musyawarah ketika itu. Bangunan besar dan tinggi ini memiliki ukuran 12,8 meter kali 9,8 meter. Tinggi langit-langitnya adalah 8 meter. Lalu terdapat sebuah lubang segi 4 yang tepat berada di tengah-tengah atapnya. Bangunan inti ketiga adalah Qasr Al-Farid. Ini adalah bangunan yang paling bagus di antara yang lain dan menjadi ikon daripada Madain Saleh. Karena bangunan ini dibangun menyendiri di dalam sebuah bukit batu yang dipahat menyerupai bentuk rumah. Dan yang terakhir, yang keempat, adalah area C. Bangunan ini dipahat seperti bangunan yang lain dan bagian depannya menyerupai bentuk rumah. Di dalam area C ini terdapat 2 kuburan. Dan pada tahun 2008, Madain Saleh ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO. Dari bentuk pahatannya, Madain Saleh tak jauh berbeda dengan bangunan-bangunan Petra di Yordania. Namun masih lebih rumit bentuk pahatan yang ada di Petra. Karena bangunan di Petra, mereka sudah bisa membuat pahatan yang melengkung. Sedangkan di Madain Saleh masih berbentuk kotak-kotak. Baik Madain Saleh dan Petra, sebenarnya keduanya ini masih memiliki hubungan. Karena selain letak antara Petra dan Madain Saleh tak terlalu jauh, yaitu 500 km, kedua kota kuno ini adalah hasil karya pahatan dari suku Nabatian dan Samud. Kaum Samud hidup lebih dulu sebelum Nabatian. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan peradaban kaum Samud, lokasi tempat tinggal mereka ditempati oleh suku pendatang, yaitu Nabatian. Barulah setelah itu, suku Nabatian membuat sebuah kota di Yordania yang bernama Petra. Nah, suku Nabatian ini dikatakan sebagai suku yang misterius, dan sebagian besar sejarawan menyebut mereka termasuk dalam golongan bangsa Arab kuno. Secara harfiah, nama Nabatian memiliki arti orang pedalaman, dan seperti kaum sebelumnya, yaitu kaum Samud, suku Nabatian juga menyembah berhala. Mereka menyembah Dewi Nasib Manat dan berhala Hubal. Mereka, kaum Samud berkata, "Wahai Solih, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh, kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami." Al-Quran Surah Hud ayat ke-62. Karena kaum Samud ini kufur menyembah kepada selain Allah SWT, maka Allah SWT utus seorang nabi di tengah-tengah mereka. Nabi ini bernama Nabiullah Saleh alaihissalam. Perlu diketahui, hanya ada 4 nabi saja yang berasal dari Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita, yaitu Muhammad SAW. Selain itu, kebanyakan nabi diutus kepada kaum Bani Israel. Nah, Nabi Saleh ini setiap waktu mendakwahi kaum Samud ini, supaya mereka tidak menyembah berhala-berhala. Karena seperti firman Allah SWT di Al-Quran, tradisi menyembah berhala sudah berlangsung turun-temurun sejak kakek nenek mereka. Maka dari itu, mayoritas kaum Samud menyembah berhala. Bahkan kemaksiatan di negeri ini sudah semakin merajalela. Gaya hidup kaum Samud selalu dihiasi dengan kemaksiatan, seperti berfoya-foya, mabuk-mabukan, berzina, dan tindak kejahatan lainnya. Nabi Saleh mengajak orang-orang di kaum ini supaya bertakwa kepada Allah SWT. Nabi Saleh berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu, mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya." Al-Quran Surah Hud ayat ke-61. Mendengar seruan Nabi Saleh, orang-orang kaum Samud malahan marah dan mengingatkan Nabi Saleh untuk menyembah berhala seperti leluhur mereka. Tak hanya itu, kaum Samud malahan ragu tentang risalah yang dibawa Nabi Saleh ini. Singkat cerita, akhirnya ada sebagian kecil saja yang ikut risalah Nabi Saleh. Sementara itu, orang-orang kaya dan berkedudukan tinggi dari kaum ini tetap menolak dakwah Nabi Saleh. Malahan mereka menganggap ucapan Nabi Saleh hanyalah omong kosong belaka. Kesabaran Nabi Saleh seluas lautan. Walaupun dianggap omong kosong oleh kaumnya, ia tidak serta-merta mendoakan supaya didatangkan azab karena kesombongan kaum Samud yang tidak mau menyembah Allah SWT.
sebelum ada bukti atau mukjizat yang ada dari Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga Nabi Saleh berdoa kepada Allah SWT. Beliau memohon agar diberikan tanda kebenaran atas kenabiannya, supaya orang-orang kaum Samud percaya dan mau beriman kepada Allah SWT. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengijabah doa utusannya ini. Nabi Saleh diberikan mukjizat berupa unta betina yang keluar dari batu besar. Unta Nabi Saleh ini benar-benar ajaib. Tidak dilahirkan sebagaimana unta-unta pada umumnya. Unta ini langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kasih supaya kaum Samud tidak mendustakan nabinya. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah. Dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Al-Quran Surah Hud ayat ke-64. Setelah ditampakkan mukjizat, Nabi Saleh mengadakan perjanjian kepada kaumnya bahwa unta ini adalah milik Allah SWT yang dihadirkan sebagai bukti kenabiannya. Maka dari itu, kaumnya dilarang mengganggunya apalagi sampai membunuhnya. Apabila itu semua dilanggar, maka Allah akan mengazab mereka semua dengan azab yang sangat besar. Tapi bodohnya, kaum Samud tidak mempedulikan peringatan dari nabinya dan bahkan tak menghiraukan ancaman azab dari Allah SWT. Singkat cerita, pada tengah malam ada 9 orang laki-laki mendatangi tempat unta tersebut. Mereka ini telah mempersiapkan pedang dan tombak untuk menghabisi nyawa unta Nabi Saleh. Maka dibunuhlah unta tersebut oleh orang-orang bodoh ini. Dan di kota itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Al-Quran Surah An-Naml ayat ke-48. Maka mereka memanggil kawannya, lalu mereka menangkap unta itu dan membunuhnya. Al-Quran Surah Al-Qamar ayat ke-29. Setelah mengetahui untanya dibunuh, Nabi Saleh keluar rumah dalam keadaan marah untuk menemui kaumnya. Nabi Saleh berkata, "Bukankah aku telah mengingatkan agar kalian jangan mengganggu unta itu?" Bukannya merasa bersalah dan minta maaf, malahan orang-orang kufur dari kaum Samud ini menantang Nabi Saleh supaya diturunkan azab kepada mereka ini. Sudah dituruti minta ditunjukkan mukjizat. Setelah ditunjukkan, malahan untanya dibunuh. Terus ini mau minta bukti lagi kalau Saleh ini adalah utusan Allah SWT. Mereka minta kalau Saleh ini memang nabi, coba turunkan azab seperti kaum Nabi Hud alaihissalam. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhan. Dan mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat ke-77. Maka mereka menyembelih unta itu, kemudian dia berkata, "Bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan." Al-Quran Surah Hud ayat ke-65. Setelah itu, Nabi Saleh dan kaumnya yang beriman meninggalkan Madain Saleh dan hijrah ke suatu tempat, karena mereka tahu bahwasanya Allah SWT akan membinasakan mereka. Singkat cerita, 3 hari kemudian setelah peristiwa pembunuhan unta Nabi Saleh, Allah SWT betul-betul turunkan azab kepada kaum yang mendurhakai utusannya itu. Tiba-tiba terdengar suara teriakan yang sangat kencang dari atas langit. Teriakan ini membuat langit menjadi terbelah, dan sebab dari teriakan itu, gunung-gunung menjadi hancur. Kemudian terjadi gempa bumi yang maha dahsyat di kota itu, sehingga mengakibatkan seluruh kota dari kaum Samud ini mati, karena azab Allah SWT telah sampai kepada mereka, hingga tak ada yang tersisa dari kaum Samud, kecuali Allah SWT binasakan. Setelah peradaban kaum Samud dan Nabatian, sisa-sisa bangunan dari Madain Saleh dipakai menjadi tempat tinggal oleh warga-warga yang tinggal di area tak jauh dari situ. Pada abad ke-13, kompleks ini menjadi padat akan penduduk karena digunakan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah. Pada tahun 1346, pengelana masyhur yang bernama Ibnu Battuta sempat melintasi daerah tersebut, dan ketika itu Ibnu Battuta yang tengah bersama rombongan karnaval yang sedang kehausan, entah mengapa enggan berhenti di tempat itu untuk mencari air. Entah terkenal akan terkutuknya kota ini, atau mereka teringat akan sabda Nabi SAW untuk tidak berkunjung ke sana. Lalu tak lama sejak Madain Saleh ditempati kembali, orang-orang yang mendiami tempat itu terakhir berangsur-angsur pergi dari sana. Akhirnya Madain Saleh menjadi seperti dulu lagi.
Yang membuat kota ini disebut sebagai kota hantu adalah kota ini benar-benar sepi, tak ada siapapun di sana. Berbeda dengan Petra di Yordania. Setiap hari Petra ramai dengan turis yang mengunjungi tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.